Yang terpenting dari sebuah proses pendakian bukan soal puncak, karena berhasil menggapai puncak pendakian itu hanya berupa bonus. Tetapi ingat, ketika kaki menginjak di titik tertinggi, jangan beranggapan kau menaklukkannya. Pendakian bukan soal pembuktian diri, tapi soal penaklukan diri. Mari kita mulai cerita pendakian Gunung Slamet. Saat perjalanan menuju base camp Gunung Slamet via Bambangan, ada beberapa kejadian yang kurang mengenakan kami alami. Pertama, elf yang kami tumpangi ditabrak dari belakang di pintu exit tol Tegal. Lalu kejadian kedua, ban elf tiba-tiba pecah di Jatinegara Tegal. Alhasil, kami harus menunggu berjam-jam di tepi jalan. Namun pada akhirnya setelah 2 jam berlalu, perjalanan pun bisa kami lanjutkan. Seharusnya jam 5 waktu Indonesia Barat sudah sampai di base camp pendakian, namun kami baru tiba di jam 10.00. Hai Pak, apa kabar? Begitulah risiko perjalanan. Tidak selalu berjalan mulus, terkadang ada beberapa cobaan kecil yang harus dilewati. Basecamp pendakian Gunung Slamet via Bambangan berada di Dusun Bambangan, Kutabawa, Kecamatan Karangreja, Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah. Kita setelah foto bareng di dekat gerbang, kita untuk memulai ojek seperti itu. Bisa sampai di pos Bayangan, itu untuk harganya 30.000, bisa lagi itu sampai di pos 1 60.000. Seperti itu. Dan selebihnya kita sudah mulai trek tanah semuanya. Kanan kiri, untuk kiri itu ada jalur lama, dan untuk kanan itu untuk jalur baru, itu sampai di bawahnya pos 5, dimulai dari atasnya pos 1. Seperti itu. Jalur pendakian Gunung Slamet via Bambangan merupakan jalur yang paling umum dilalui para pendaki karena memiliki rute pendakian yang paling pendek. Ada 9 pos pada jalur pendakian, dan terdapat pula sumber air berupa sungai di dekat pos 5. Jalur pendakian dari base camp menuju pos 1 dilalui dengan melewati perkebunan warga dengan jalan yang cukup mendatar. Setelah 15 menit melewati perkebunan warga, akan memasuki batas antara hutan dan padang rumput dengan jalan yang cukup landai.
Di sepanjang jalur pendakian menuju pos 1, jalur pendakian didominasi oleh jalur yang cukup menanjak dan akan licin saat musim hujan. Selamat siang, jadi hari ini gue melakukan pendakian ke atap Jawa Tengah, yaitu Gunung Slamet. Sekarang jam 11:15. Saat ini sudah berada di pos 1. Karena tadi kalau dulu ada ojek tapi itu sampai ke pos Bayangan. Ternyata sampai saat samringan sekarang ojek tersebut sudah bisa sampai ke pos 1. Nah, untuk biaya ojek sendiri itu adalah Rp60.000 sampai ke pos 1. Tapi kalau untuk sampai ke pos Bayangan cukup bayar Rp30.000. Di pos 1 terdapat beberapa warung yang menyediakan berbagai makanan dan minuman, seperti gorengan dan beberapa minuman hangat. Harga makanan di pos 1 pun sangat terjangkau, mulai dari Rp2.000. Istirahat di pos 1, kita makan pisang Belitung dulu. Capek ya ke pos 1 ya? Capek, ke pos 1 itu 1 jam jalan kaki. 2 jam? 2 jam ya? Tapi tadi kita pilih naik ojek. 4 jam meleset. Selain menghemat di awal pendakian, bantu masyarakat juga ya. Siap. Tapi pisangnya udah terlalu matang, Bu. Iya, Mang. Ini masih enak. Sekarang jam 11:43. Kita lanjutkan perjalanan menuju pos 2. Jarak dari pos 1 menuju pos 2 itu adalah kurang lebih 725 meter. Dapat ditempuh dengan perjalanan normal 40-60 menit. Sekarang bukan sudah mulai lagi ya, udah siang, jadi panas banget. Di awal jalur pendakian langsung dikasih jalur begini. Jalurnya langsung nanjak. Tuh. Nempel. Baru juga jalan udah ngos-ngosan weh. Ini kayaknya karena kurang pemanasan ya, atau karena udah jarang mendaki. Asli. Kayak nahan beban di perut ya. Jadi pendakian Gunung Slamet via Bambangan ini sampai menuju puncak kita akan melewati 9 pos pendakian. Lumayan banyak ya. Dari pos 1, pos 2 sampai pos 9. Lalu puncak. Tapi untuk perjalanan kita hari ini, kita akan ngecamp di pos 5. Banyak orang yang memilih pos 5 sebagai area campsite karena memang di pos 5 ini juga tersedia sumber mata air. Aduh, aduh, semangat. Sebenarnya untuk jalur pos 1 menuju pos 2 ini nggak terlalu sulit ya. Tapi karena kita kurang istirahat, terus kita juga baru makan siang,
terus langsung perjalanan, jadinya tuh kayak kita langsung kelelahan. Apa lu? Semangat. Target 1 jam sampai ke pos 2. Oh ya, Gunung Slamet ini juga menjadi gunung yang menjadi idola dari para pendaki ya. Karena selain dikenal sebagai atapnya Jawa Tengah, biasanya sih para pendaki ingin menyelesaikan Gunung Slamet ini karena mereka mau menyelesaikan ekspedisi Triple S. Yuk, kalian udah tahu belum Triple S itu gunung mana aja? Yuk, ya kan? Ada Sindoro, Sumbing, sama Slamet. Nah, kalian udah menyelesaikan pendakian ke 3 gunung tersebut belum? Aduh. Udah 4S Bang Chan. Apaan tuh 4S? Nggak ada 4S. Satu lagi si Kunir. Nggak lucu. Jam 12:15 masih dalam perjalanan menuju pos 2. Aduh. Udah mulai ngos-ngosan. Jadi ini adalah pendakian keempat kali ke Gunung Slamet via Bambangan. Tadinya sih mau coba via apa tuh satu lagi Bang? Via Guci Permadi, tapi saat ini masih tutup. Sekarang jam 12:42. Di depan ada terlihat warung. Apakah itu adalah pos 2 atau hanya pos bayangan? Hah? Pos 2 Pak. Serius? Akhirnya ternyata pos 2. Sampai juga kita di pos 2. 2/10 perjalanan Bang Chan. Jam 12:44 kita sampai juga di pos 2. Di pos 2 pendakian Gunung Slamet ini juga masih ada warung, dan warung juga masih tersedia sampai di pos 5. Tuh. Pos pertama setelah ojek. Istirahat dulu. Sekarang jam 12:56 kita lanjutkan perjalanan menuju pos 3. Durasi pendakian dari pos 2 menuju pos 3 itu normalnya adalah 50 menit. Jalurnya masih lumayan landai, walaupun ada beberapa part yang jalurnya itu nanjak.
Halo guys. Langkah terasa semakin berat. Ngos-ngosan. Belum menemukan ritme pendakian untuk kali ini. Iya. Kayak hari ini tuh kayak benar kenapa ya? Kok benar-benar malas banget. Pengen gak lanjut buatin konten tapi kayak sayang juga ya cuaca hari ini oke banget. Kalau nggak diabadikan, sayang banget kan. Jadi ya, mau tetap, mau nggak mau, ya harus tetap semangat. Jalurnya mantap banget. Gak ada bonus ya. Semuanya landai. Gak ada yang nanjak. Tuh. Berapa jam lagi bang? Sampai ke pos 3. hitungannya menit lah ya. 20 menit. 20 ya? Iya. Kita masih dalam perjalanan menuju pos 3. Kata Bang, lupa aku nama Bang itu lagi. Bang Japra. Kurang lebih 20 menit lagi. Lupa namanya bang. Tuh kan. Semangat. Jam 1:37. Wah, kanron. Sampai juga kita di pos 3 pendakian Gunung Slamet. Tinggal pos 4 sama pos 5. Pos 3. Sekarang jam 14 pas. Kita lanjutkan perjalanan menuju pos 4 dan pos 5. Gas. Karena udah istirahat lumayan lama. Perjalanan menuju pos 4 sampai ke pos 5 itu tuh nggak terlalu lama ya bang ya? Ya. Kurang lebih sejam lah udah nyampe. Kurang lebih. Dan beruntung cuaca sore ini cerah banget. Jalur menuju pos 4 ini juga sebenarnya sama kayak jalur menuju pos 3. Nggak terlalu sulit. Masih landai. Nah, pos 4 ini adalah
disebut dengan pos Samarantu. Bukan karena banyak hantu ya, tapi karena dulunya memang pos tersebut juga pos idaman untuk mendirikan tenda sebelum pendaki beralih ke pos 5. Langit sangat biru. Semoga bertahan sampai besok. Jadi besok kita dapat sunrise dan samudrawan. Ya nggak bro? Ya kan? Amin. Jalurnya sangat sempit. Lanjut lagi. Masih menuju pos 4. Jadi ternyata per September 2022 itu ada perubahan dari jalur lama menuju jalur baru. Jadi saat ini yang kita lalui ini adalah jalur terbaru pendakian Gunung Slamet. Tuh. Lagi turun hujan, jadi kita istirahat dulu sambil narik napas. Apa makan siang kayaknya seru ya di bawah hujan ya? Gelar. Ya nggak sih? Airnya jadi kuah ya? Iya. Lagian kalian ngapain sih mendaki? Nggak ada juga yang didapat, enakan di rumah kan? Di rumah tidur, peluk bantal guling. Mendaki itu tuh capek ya, jadi kalian gak usah mendaki, kita aja yang mendaki. Kalian di rumah aja. Kalian di rumah aja. Tapi yang lainnya mendalam. Apa tuh? Mas, bentar mas. Yuk lanjut. Terima kasih. Yuk. Nah ini baru dikasih bonus. Nanjak. Ini bonus nih. Bonus. Setelah berjalan kurang lebih 30 menit, kayaknya ini pertanda bahwa pos 4 sudah dekat. Yes, betul. Nah, kayaknya pos 4 mau makan gak weh? Makan di pos 4 aja kita ya? Iya. Karena sekarang udah jam 2 lebih 36 menit. Kayaknya kita harus makan dulu deh di pos 4. Pos 4 Samarantu. Jam 2 lebih 36 menit. Sampai juga di pos 4. Pendakian Gunung Slamet. Pos 4 Samarantu. Sekarang hujan. Tapi di sini kita akan istirahat sebentar. Makan siang karena sudah lapar. Pos 4 Samarantu. Bang Jafra, kenapa disebut pos 4 Samarantu? Apakah karena banyak hantunya? Tidak sih mas. Kemungkinan kalau bilang masyarakat itu bilangnya itu diambil dari nama pohon Samarantu. Pohon Samarantu. Iya, seperti itu. Oh, tapi kenapa dikaitkan dengan hantu-hantu? Katanya di sini tuh ada 2 pohon. Terus itu apa, ke pintu dunia lain apa tuh? Sebenarnya kalau untuk 2 pintu tersebut sebenarnya ada Bang Andro. Kita sempat ngelewatin. Itu lebih tepatnya di bawahnya pos 3.
Dulu memang sempat tidak mau diperlihatkan, cuman sekarang sudah untuk sebelah jalur akses untuk pendaki. Oh, jalur lama ya? Iya, karena yang baru sekarang. Yang baru. Oke. Terima kasih. Sami-sami. Ini tuh paling nikmat di atas gunung ya. Makan telur pun kayaknya enak banget. Makan siang kita hari ini, menunya itu adalah telur. Dan kebanyakan makan telur biar telur kalian nggak nambah. Berat sebelah ya. Sandaran pohon ya kan sambil makan. Mantap banget. Jam 14:56. Kita lanjutkan perjalanan menuju pos 5. Jarak dari pos 4 ke pos 5 itu kurang lebih 30 menit. Untuk jalurnya juga sama, nggak terlalu sulit, landai. Tapi ada beberapa part memang yang mengharuskan kita untuk nanjak. Contohnya ini, baru makan nasinya udah mau keluar. Waduh. Ini tuh nggak enaknya. Ini tuh nggak enaknya habis makan siang langsung jalan. Perut masih ini. Tapi karena cuaca udah mulai gelap ya, mau hujan. Cuaca tuh di sini tuh bisa berubah dalam sekejap loh. Tadi cerah banget, sekarang gelap banget. Masih dalam perjalanan menuju pos 5. Sekarang jam 14. Teman-teman udah pada di depan. Ngos-ngosan. Tapi gimana ya? Kalau ntar nggak buat konten, nyesal juga. Buat konten, lelah. Tapi dinikmatin aja. Cuman karena sudah memasuki bulan musim kemarau ya, jadi jalurnya ini tuh nggak terlalu becek, aman lah. Gak kayak kemarin gunung gede, benar-benar becek banget. Ini aman. Tuh. Dan akhirnya jam 15:19 waktu Indonesia Barat, sampai juga kita di pos 5 pendakian Gunung Slamet via Bambangan. Suasana pos 5. Di pos 5 ini terdapat sumber air berupa sungai yang berjarak 50 meter. Perjalanan menuju sungai dilalui dengan jalan yang sangat curam dan licin, sehingga kita harus berhati-hati saat mengambil air. Emang paling pas tuh kalau dingin minum kopi adalah pilihan terbaik ya. Ini kopi khas dari Gunung Slamet tuh. Pahit.